Halo teman-teman, selamat bertani, selamat menikmati hidup yang tenang, selamat menikmati suasana dengan penuh kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada teman-teman yang sekarang lagi menghadapi pemilihan presiden dan pilihan legislatif. Tolong kita sama-sama teman, sama-sama satu bangsa, sama-sama satu bahasa. Semuanya saya kira sudah tahu dan sudah yakin bahwa kita sama-sama mencintai Indonesia dan mengerti berbagai macam keragaman di negara ya kita ini. Untuk itu saya sebagai petani mengharap kepada saudara semuanya, teman-teman yang berbeda pilihan, baik pilih si A, si B, si C, itu pun apapun pilihannya, saya yakin mereka itu adalah putra-putra bangsa yang terbaik. Kita semua jaga silaturahim, jaga kompakan, jaga persahabatan dan jaga persatuan. Toh seperti apapun pilihannya, saya sebagai orang petani, toh kalaupun kita tidak bisa merubah hidup kita menjadi petani yang kreatif, menjadi petani yang produktif, menjadi petani yang berwawasan tinggi untuk menghasilkan pertanian yang lebih baik, saya kira siapapun pemimpinnya di Indonesia ini ya sama-sama aja, sama-sama saja. Nah, kita harus mewaspadai itu. Contoh ya, saya di sini berada di daerah pertanian. Di sini pada masa Belanda dan masa Orde Baru di sini menjadi sawah. Jadi menjadi sawah. Jadi tanah ini, pertanian ini bisa menghasilkan pertanian itu seperti padi itu 1 tahun bisa 3 kali. Nah, kenapa kok setelah itu beberapa tahun kemudian ini sudah tidak produktif? Karena juga menjadi faktor penting adalah selain juga kurangnya perhatian pemerintah ya, di sini juga yang terpenting adalah kurangnya semangat warga kita, rakyat kita ini untuk menata pertanian ini lebih modern, lebih maju ke depan. Itu aja. Dan banyak hal-hal yang masih belum dimanfaatkan dan masih belum bisa dipotensikan sejak Orde Baru ini tentang ketahanan pangan. Coba kita ini bersyukur kalau andai kata pertanian ini bisa menghasilkan pertanian ya, yang ini di sini hanya sekitar 85 hektar ya di sini ini yang produktif untuk dijadikan sawah. Ini manfaatnya luar biasa untuk ketahanan masyarakat di lingkup satu desa ini aja. Nah, hasil dari analisis saya di beberapa ini dusun ya, di Kecamatan Silo, tepatnya di Desa Silo ini adalah memberikan info kepada kita bahwa debit air itu sebenarnya cukup untuk dialiri ke sini, tetapi adalah kebijakan dari para dinas-dinas perairan itu yang kurang terarah. Kurang terarahnya misalnya begini, di hulu, di penampungan, di dam awal itu adalah cara pengalirannya itu tidak ada petugas yang memantau secara terus menerus dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan itu. Terus yang kedua itu tidak adanya irigasi yang tepat guna. Irigasi yang tepat guna di sini adalah memastikan bahwa aliran air itu tertata dengan rapi, dengan drainase yang baik, itu yang kita butuhkan itu sekarang. Nah, bagi teman-teman yang aktif di tani, kita sebenarnya banyak keluhan. Keluhannya begini. Nah, kita setiap tahun itu pemerintah itu ya, negara kita ya, banyak melahirkan dan banyak meluluskan di setiap tahun itu sarjana pendidikan misalnya.
Jadi berapa ratus orang misalnya, berapa ribu orang setiap tahun itu lulus di fakultas pertanian, fakultas pendidikan, fakultas yang tentunya berkaitan dengan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, itu tentunya itu. Tetapi pemerintah itu tidak pernah melahirkan, kita ini tidak pernah melahirkan setiap tahun itu melahirkan bahwa ini ahli di bidang pertanian, ahli di bidang tata irigasi, ahli di bidang ketahanan pangan. Dia adalah berprestasi di bidang penanaman bibit ini, itu tidak ada. Jadi begini, kalau setiap tahun itu kita itu mengejar ijazah, ya artinya tanda kita bahwa itu belajar, dan kapan kita ini akan memajukan pertanian. Wong orang yang belajar, orang yang ada di perguruan tinggi, orang yang belajar mencari ilmu di bidang pertanian itu tertentu, itu juga makanya dari hasil apa yang diperjuangkan oleh orang tua kita sebagai petani misalnya. Mereka yang duduk-duduk di mana dengan penjabatan ini berdasi pakai mobil mewah atau kemana-mana, itu juga dihadiahkan di hidangannya itu ada anggur, ada apel. Mereka juga dari hasil petani, dari hasil pertanian kita. Loh, kenapa kita kok masih malu untuk meningkatkan pertanian kita? Kenapa kita masih selalu euforia, selalu asik dengan hura-hura, berpendapat bagus, ini itu, sementara pertanian kita itu mandek?